kemudian setelah indikator kinerja, kalau indikator kinerja tadi lebih berbentuk narasi, kemudian ada target kinerjanya yang harus diperhitungkan juga atau yang diidentifikasi juga. Nah, target kinerja ini biasanya dalam bentuk jumlah atau angka atau numerik. Kemudian karakteristik lainnya adalah dapat diperbandingkan, dan karakteristik selanjutnya adalah dia cukup spesifik. Nah, dalam menetapkan target kinerja ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Jadi indikator dan target kinerja itu harus relevan dengan sasaran jangka menengahnya gitu. Jadi sasaran itu adalah milestone untuk mencapai sasaran jangka menengah. Kemudian memperhatikan tahapan program kegiatan yang dilaksanakan. Karena biasanya juga beberapa program itu ada yang harus dilaksanakan terlebih dahulu baru bisa melaksanakan program kegiatan yang lain. Kemudian mempertimbangkan kesediaan sumber daya. Ini juga penting. Kenapa? Terkadang dalam menyusun satu penganggaran kita menganggarkan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu tidak hanya sumber daya uang, tapi juga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terkadang kita punya sumber daya uang yang tidak terbatas, tapi kita punya keterbatasan dalam sumber daya lainnya, misalnya sumber daya manusia, kemudian sumber daya teknologi, peraturan dan segala macamnya, sehingga anggaran yang kita anggarkan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Kemudian menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target kinerja. Nah, ini yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa target kinerja tadi harus memenuhi 3 karakter tadi, yaitu harus berupa angka, kemudian dapat diperbandingkan, dan cukup spesifik. Nah, kalau tadi mengukur rencana atau targetnya, kemudian kalau realisasi capaian kinerja itu adalah kondisi realnya gitu. Capaian merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program kegiatan. Jadi ini setelah dilaksanakan suatu program kegiatan. Bentuknya seperti apa? Ya sama, realisasi ini berbentuk berupa angka juga. Jadi dibandingkan antara target dengan realisasinya nantinya. Berapa persen itu tercapai, itu akan kelihatan. Kemudian juga harus didukung dengan fakta atau bukti yang valid. Misalnya contohnya kalau untuk pelatihan, target kinerjanya misalnya meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi training. Nah, buktinya adalah perbandingan antara hasil pre-test dan post-test.